Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Ivana Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses mengelola kewajiban keuangan atau hutang perusahaan atau individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah mengatur pengeluaran, jangka waktu, bunga, dan sumber dana sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memastikan bahwa kesehatan keuangan jangka panjang. Hutang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lainnya. Biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Hutang dapat berupa hutang bank, hutang kartu kredit, hutang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Hutang langsung adalah istilah yang biasanya mengacu pada pinjaman atau hutang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti pembelian rumah, hipotek, atau pembiayaan pendidikan, pinjaman pendidikan. Dalam kasus ini, dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman, dan seringkali aset yang dibiayai, seperti rumah atau pendidikan, digunakan sebagai jaminan. Selanjutnya, karakteristik hutang. Hutang langsung memiliki beberapa karakteristik penting. 1. Tujuan tertentu. Hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus, seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Kedua, jaminan. Dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau aguan, seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan. Ketiga, suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman atau pasar keuangan saat ini. Keempat, pembayaran berkala. Peminjam diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Kelima, keterbatasan penggunaan dana. Dana dari hutang harus langsung digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat seperti membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Selanjutnya, karakteristik hutang. Hutang langsung memiliki beberapa karakteristik penting. 1. Tujuan tertentu. Hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Kedua, jaminan. Dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau anggunan, seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan. 3. Suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi, tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat ini. 4. Pembayaran berkala. Pinjaman diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. 8. Keterbatasan penggunaan dana. Dana dari hutang langsung harus digunakan sesuai dengan tujuan dari peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat, seperti membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibayar secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Adapun proses perencanaan hutang. Perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana mengelola hutang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Evaluasi hutang. Pertama, identifikasi semua hutang Anda. Catat jumlah hutang, suku bunga, jangka panjang, jangka waktu, dan pemberian pinjaman.
Ini mencakup hutang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. 2. Prioritaskan hutang. Tentukan hutang mana yang harus menjadi prioritas. Biasanya hutang dengan suku bunga yang tinggi atau memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Ketiga, buat anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan Anda. Ini akan membantu memiliki beberapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk membayar utang setiap bulan. Keempat, perencanaan pembayaran hutang. Tentukan rencana pembayaran hutang yang realistis. Cobalah untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada hutang dengan suku bunga yang tinggi. Kelima, konsolidasi hutang. Pertimbangan konsolidasi hutang jika diperlukan ini. Ini melibatkan menggabungkan beberapa hutang menjadi satu hutang dengan suku bunga lebih rendah, seperti pinjaman, konsolidasi, atau transfer saldo. Keenam, renegosiasi suku bunga. Coba renegosiasi suku bunga dengan pemberi pinjaman Anda. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika Anda memiliki catatan pembayaran yang baik. 7. Hindari hutang baru. Selama Anda berusaha melunasi hutang, hindari mengambil hutang baru kecuali jika diperlukan. 8. Hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk pembayaran hutang. 9. Pertimbangkan penyimpanan darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil hutang tambahan dalam situasi darurat. 10. Konsultasikan penasehat keuangan. Jika hutang Anda sangat kompleks dan Anda merasa kesulitan mengelola hutang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seseorang, penasehat keuangan, atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan hutang membantu Anda mengurangi hutang dengan cara yang terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankan secara konsisten. Manajemen hutang yang lancar memungkinkan Anda untuk mengurangi hutang Anda sambil menjaga keseimbangan keuangan Anda. Itu juga dapat membantu Anda membangun sejarah kredit baik dan memajukan tujuan keuangan Anda. Hutang berlebihan dapat memiliki resiko serius, termasuk 1. Beban keuangan. Pembayaran hutang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat. Jika pembayaran hutang melebihi kemampuan Anda, ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. 2. Tekanan emosional. Hutang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. 3. Buruknya sejarah kredit. Jika Anda gagal membayar hutang secara konsisten, itu dapat merusak sejarah kredit Anda. Ini akan membuat Anda kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan. 4. Suku bunga tinggi. Hutang berlebihan seringkali termasuk hutang dengan suku bunga tinggi, seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dari bentuk bunga, yang bisa menjadi beban besar. 5. Resiko kehilangan aset. Jika Anda menggunakan aset sebagai jaminan untuk hutang, seperti rumah untuk hipotek, resiko kehilangan aset tertentu jika Anda tidak dapat melunasi hutang. Keenam, keterbatasan kebebasan keuangan. Hutang berlebih dapat membatasi kebebasan finansial Anda. Ketujuh, kesulitan menyimpan. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar hutang, Anda mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. 8. Potensi kebangkrutan. Jika hutang berlebihan tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keuangan Anda. Untuk menghindari resiko hutang berlebihan, penting untuk berpikir matang sebelum mengambil hutang, memiliki rencana pengelolaan hutang yang baik, dan hidup sesuai kemampuan finansial.
Perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan hutang yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen hutang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.